Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis melakukan modifikasi lagi, modifikasi untuk saluran intake-nya. Kali ini yang penulis lakukan adalah membuka pipa yang mengalirkan udara dari luar menuju ke filter udara NMAX. Kalau kita lihat sekilas dari feeling, itu feelingnya seakan tenaga nambah, seakan responsif. Tapi kalau penulis perhatikan lagi, bukaan gas ya untuk menuju kecepatan ya kayak kemarin itu 50 itu agak lebih besar dari yang ketika pipa dari luar masuk ke filter itu dikasih penghambat. Jadi kalau soal respon mesin mungkin dari feeling lepas itu kayak lebih responsif ya. Jadi gini, kayak ada sentakan lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari bukaan gasnya jadi rasanya kok lebih banyak ya daripada ketika pakai penghambat di filter di pipa dari luar ke filternya. Tapi untuk akselerasi entah ya. Jadi penulis kan kemarin sudah nyoba yang ada 2 modifikasi dan berapa kombinasi bola wis 4 ya. Sekarang ini ada 5. Tapi menurut penulis ya wis 4 cukup lah. Iya ya, ini feelingnya kayak apa jenenge, kayak seakan meningkat, tapi sebenarnya ngegasnya harus lebih dalam. Jadi kombinasi yang penulis bukan kombinasinya, hal yang penulis lakukan adalah modifikasi yang dari luar filter udara. Yang pertama orisinil, yang kedua dihambat, dikasih kumparan itu, yang ketiga dilepas. Terus untuk yang bagian dari filter menuju ke mesin, menuju ke throttle body, itu penulis hambat. Yang pertama standar apa adanya, yang kedua dihambat. Ketika dihambat ini, ketika dari filter ke mesin ini dihambat, performa turun jauh, tapi konsumsi bahan bakar meningkat drastis. Membaik ya, bukan meningkat. Makin irit drastis. Jadi saat penulis lakukan simulasi maksimalnya penambahan tenaga, itu saat penulis simulasi kan konsumsi bahan bakar bisa sampai 57,5 km per liter. Dan ketika penulis pakai seenaknya bisa dapat 43 km per liter, sesuatu yang luar biasa menurut penulis. Karena penulis kalau pakai seenaknya ya biasanya 37, 38, paling baik 39. Itu pun ada semi eco riding. Dan kemarin saya naik gaspol, butuh banter, tempat penulis uji top speed juga.
itu anu ya, apa jenenge, bisa dapat 43 km per liter. Padahal ya sebelumnya penulis jalan 100, habis ada apa, lepas macet langsung gaspol. Jadi menghalangi udara di bagian filter ke mesin itu sangat berpengaruh kepada konsumsi bahan bakar. Tapi ya gitu, performa juga terganggu. Jadi kemarin itu untuk mencapai 106 susah ya, pelan. Jelas bahwa tenaga itu berkurang. Kalau yang ini nggak tahu ya. Kesannya kayak responsif tapi gasnya dalam gini kayak nggak narik. Terus yang apa, yang udara luar ini setelah penulis rasakan, sekarang penulis malah justru cenderung untuk menghambat yang filter dari udara luar ke dalam. Nanti kelihatan lah angkanya di 0-100 ini sebentar lagi. Menurut penulisnya nggak kencang. Kalau kencang, kalau bagus, harusnya angkanya lebih cepat daripada 17,5 detik. Karena ini sudah kembali kondisi ke asalnya. Padahal waktu penulis hambat ya, tarikan bawah terasa enak ya, gas terasa sensitif, terus top speed nggak berkurang ya, bisa 113, terus apa jenenge, untuk mencapai kecepatan tinggi mudah, untuk akselerasi juga nggak banyak berubah ya. Jadi akselerasinya ya berapa, 18 detik itu sudah lumayan lah, mengingat cuacanya dingin. Waduh, sebelah ada NMAX, performa motor lagi gembos. Jadi ada Bro Rifki ya, Bro Rifki ini bilang dia pakai pemutar Cyclone Turbo apa ini, pokoknya pemutar udara ditaruh sebelumnya throttle body, motornya juga NMAX, katanya respons makin enak, terus kalau bagian luar dilepas semakin enak lagi itu katanya. Rasanya sih kok lambat ya, rasanya kok ngempos gitu ya tenaga ya. Jadi iya ya, kayak nggak ada greget di tarikan gitu ya. Mungkin dari sisi performa nggak begitu jauh 0-100 nya, tapi dari sisi tarikan feelingnya ya, kalau kita buka gaspol itu terasa kayak ada ngowosnya. Jadi ya penulis nggak rekomendasikan untuk lepas yang luar, malah penulis rekomendasikan untuk ditambal. Jadi untuk modifikasi udara ini filter konsumsi bahan bakar langsung drop ya. Kemarin dapat 43 sampai rumah sampai 42, berapa, begitu sekarang 37 langsung. Emang normalnya 37 lah kalau penulis pakainya kayak gini. Iya, nggak enak ya teregane ya, ngempos.
konsekuensinya ya untuk ini ya. Kalau untuk yang ngocek-ngocek, untuk yang sering mondar-mandir jadi kurir, jadi pengantar barang atau ambil barang, motornya NMAX atau ya Yamaha yang lain ya mestinya mirip juga. Menurut rekomendasikan untuk ganjel lah ya. Suaranya tapi sangar ya, soalnya kan udaranya ke intake langsung dari dalam, gitu ya. Ada suara khas muncul dari yang selangnya dicabut itu. Tapi gak enak ya kalau dari feeling ya. Kalau sebelum dilepas ya, ngegas ya dari sini ya, terus buka gitu, dalam posisi gas separuh gini sudah narik. Kalau ini enggak, harus dibuka gaspol baru narik. Jadi menurut penulis ini yang pas untuk NMAX ini udara NMAX, bensinnya Pertamax, itu cocoknya adalah gasnya di bukan gasnya, yang katup luarnya itu dikecilkan ya, dihambat ya. Silahkan lah yang punya NMAX merasakan sendiri. Menurut penulis antara dilepas dengan dihambat, lebih enak dihambat. Jadi kalau dihambat untuk mencapai kecepatan tertentu nggak perlu buka gas banyak. Gas kecil aja makin lama makin kencang, makin lama makin kencang. Sementara itu kalau dilepas gini, kalau sudah jalan sekitar 70 mau nambah kecepatan, digas tambah separuh gitu nggak kerasa. Harus digas banyak baru kerasa. Jadi kalau sisi responsifnya dari feeling mungkin kerasa kayak lebih nyentak, tapi kalau kita perhatikan posisi gas, kalau menurut penulis ya, itu butuh buka gas lebih banyak. Jadi penulis nggak rekomendasikan lepas yang luar ya, yang masang-masang velocity stack di bagian luar juga. Menurut penulis itu malah merusak performa. Jadi ada ya yang suka modifikasi kan, filter udaranya itu dikasih velocity stack. Jadi dari luar masuk ke filter itu lewat corong yang besar. Motor NMAX menurut penulis desain ECU-nya ngawur karena memperhitungkan bensinnya bensin Jepang, bukan bensin Indonesia. Menurut penulis kayak gitu. Jadi kalau kita bikin hawa makin lega, tenaga ngedrop, kecuali kalau ECU-nya sudah diganti. ECU-nya sudah diganti sehingga pasokan bahan bakar makin kaya. Menurut penulis campuran bahan bakar terlalu kering. Walau ada yang nunjukkan Aerox Tech 88 itu ya, menunjukkan Aerox AFR-nya itu 12,5 ketika digeber. Menurut penulis 12,5 itu nggak ideal kalau untuk Indonesia. Jadi AFR itu tergantung sama kandungan energi. Dan menurut penulis bensin yang paling oke di Indonesia Pertamax itu nggak selevel dengan bensin yang dipakai di Jepang sana, yang dipakai untuk tuning NMAX-nya ini. Sehingga hasilnya terlalu kering. 12,5 itu terlalu kering, harusnya mungkin ya 11,5 atau berapa lah, bahkan mungkin 10,5, karena ya bensinnya bensin jelek. Apalagi kalau pakai Pertalite harus lebih kering lagi.
Leon Chandra kalau pakai AFR kalau nggak salah pakai 11,5 bukan 12,5 ya. Setahu penulis kayak gitu. Itu juga mungkin bensinnya bensin balap ya. Entahlah. Karena ya bahan bakar itu nggak cuma oktan tapi juga kandungan energi. Dan kalau pakai bensin di Indonesia, bensin yang ya Pertamax ini yang ya walau paling oke ya. Tapi kalau udaranya dilowongkan kayak gini ya jadinya tenaga berkurang. Jadi tenaga berkurang ini sudah penulis perkirakan sebelum nyoba ya. Jadi ketika ada Bro Rifki ya ngomong tarikan mesin sensitif, ya wes tak coba, kita lihat apa reaksinya. Kalau ingin perbesar saluran selang yang dari box filter ke mesin itu perbesar dah. Karena penulis kecil kan bikin motor irit, tenaganya berkurang. Kalau dibesarkan mestinya ya makin enak. Tapi entah ya, ada limitnya. Mestinya ukurannya termasuk besar ya. Throttle bodinya 28 ya, 2,8 cm. Kecil itu ya. Selangnya mestinya kayaknya lebih besar dari itu. Entah ya, memperbesar selangnya itu mempengaruhi atau enggak. Tapi throttle body makin gede juga belum tentu akan membuat tenaga NMAX meningkat. Problem di NMAX itu adalah bahan bakarnya yang terlalu ngirit, kurang rich. Kalau mau butuhnya cari tenaga, kalau butuhnya ngirit juga aliran terlalu banyak, aliran udaranya terlalu banyak sehingga nggak iso irit. Jadi mau ngirit nggak bisa, mau power nggak bisa. Kalau pingin power, cari gimana caranya pasokan bahan bakar makin banyak. Kalau pingin ngirit, udaranya pun harus dikurangi. Nggak cuma bensin aja yang diatur. Apalagi kalau ECU-nya ECU standar. Ya wes, apalagi tak bolak-balik lah materi ini ya. Penulis nggak rekomendasi pokoknya untuk lepas filter yang luar itu. Sudah lengkap, sudah. Nanti penulis bakal buntu lagi dengan kumparan itu ya. Arah kumparan penulis nggak tahu efek apa enggak. Jadi penulis pakai arah sesuai bolt ya, sesuai baut. Jadi arah kumparannya itu sesuai uliran baut. 36 km per liter ya. 36 km per liter, wah beneran ya. Dia buat ngebos kayak gini boros ya. Jadi tambahan nih ya, kalau dibuat ngebos ini selain tenaganya nggak bisa keluar, boros, jelas ya. 36 ini angka rendah ini. Kalau penulisnya pakai serampangan, kemarin kan juga serampangan, pakai serampangan dibuntu ngirit, dibuka pol malah nggak ada tenaganya. Oh iya ya, penulis lupa dengan efek menambah pasokan udara masuk dibesarkan ini malah tenaga berkurang ya. Penulis bilang pakai filter racing itu rugi ya. Entah yang hasilnya pakai filter racing itu tenaga bisa nambah itu bacanya bagaimana. Penulis kalau lihat data dyno tidak lihat maksimalnya, tapi lihat kurva di RPM segini tenaganya berapa. Karena penulis dynonya cuma sekali ya, nggak ada pembanding, maka penulis pakai feeling, pakai bukaan gas. Kalau misalnya melepas pipa yang masuk dari luar ke filter itu membuat tenaga ngempos kayak gini,
pasang filter racing juga bikin kempos, atau walau ya, walau banyak yang sudah ngomong karena manfaatnya ya gak kroso ya, beda sedikit gitu ya. Menurut penulis itu bisa saja sebenarnya hasilnya jelek tapi nggak berani ngomong, nggak berani ngilokno, jadi beraninya cuma nggak ada efeknya, padahal sebenarnya negatif, tapi dia ngomong nol gitu ya, nilainya nol padahal harusnya negatif. Menurut penulis kayak gitu, karena kok penulis ya, hambatan udara di NMAX ini bukan dari filter, tapi dari ya itu yang pipa udara. Sekarang kan penulis lepas, terasa tuh ada bedanya, berarti ada pengaruhnya kan, ada pengaruhnya. Nah, kalau ada pengaruhnya berarti ya merubah dari filter sebenarnya ya nggak memberi banyak pengaruh. Kalau yang pipa dari luar itu tetap kecil, percuma pakai filter, karena yang menghalangi udara masuk dari luar itu ya filter pipa yang masuk intake itu. Nah, ini gak enak lu terikat, gak respon. Jadi logikanya ya, yang menghambat udara masuk dari luar itu kan pipanya, itu pipa dari luar masuk ke filter. Selama itu nggak dirubah, debit udara yang masuk ke filter ya nggak berubah lah, tetap masih filter dilepas sekalipun ya tetap lawong yang menghambat itu. Ketika itu dilepas baru ada bedanya, dan penulis bisa merasakan bedanya walau filternya masih nggak tak rubah-rubah. Filter tetap standar, tetap yang kotor itu kemarin dibersihkan pakai air sabun nggak ngefek ya, ternyata ada partikelnya, harus kudu digedruk-gedruk ya, mungkin disemprot air yang kencang. Gak enak tarikannya. Jadi sia-sia beli filter racing di NMAX. Kalau pingin udara lebih banyak, lepas itu pipa filternya itu baru udara lebih banyak. Tapi kalau ECU nya masih standar, sia-sia, malah tenaga nggak keluar, karena udaranya kakean. Karena dalam kondisi standar saja udaranya terlalu banyak. Buang-buang duit beli filter racing, masih filter Varroc, filter Apex atau filter apapun lah, merek apapun. NMAX nggak butuh udara makin lega, karena dari sananya nyetelnya sudah terlalu irit. Kecuali kalau mau di matchingkan ECU racing, silahkan. Nyetel ECU racing juga jangan tanggung-tanggung, AFR-nya yang rendah sekali gitulah, 11 kalau perlu. Karena ya masa motor penulis pernah dibandingkan dengan yang motornya ECU racing, tapi kelihatan motornya sana ngedrop tenaga bawahnya, walau yang tenaga atasnya lebih baik dari motor penulis. Ini mungkin penulis kalau nyetel ECU lagi tak setel 15 ini. Jangan beli filter racingnya. Kalau misalnya sudah pakai ECU racing, lepas saja pipa yang dari luar masuk ke dalam. Kalau ECU-nya masih standar, buntuan malah dibuat makin kecil ya, biar pembakarannya lebih efisien. Toh sudah penulis buktikan kemarin, top speed nggak berubah, akselerasi masih oke. Malah lebih enak ya menurut penulis daripada sekarang. Kalau sekarang mau enak harus gaspol, kayak iso gas separuh kayak gini, gak melaku. Padahal ini sudah buka gas agak banyak, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa seresponsif ketika ketika dihambat ya. Ya wes ya, namanya feeling bisa berbeda ya.
kita juga harus memperhatikan bukaan gasnya seberapa. Penulis bilang gini karena pengalaman coba-coba alat penambah tenaga ya. Dulu pakai semenet, terus pakai magnet, pakai prokapasitor. Kadang dapat hasil sebaliknya ya, efeknya ya seperti sekarang ini. Kalau untuk mencapai kecepatan tertentu butuh gas lebih banyak. Kalau untuk akselerasi harus buka gas dalam-dalam baru mau akselerasi. Itu efek buruk, efek jelek ya. Itu artinya lagi nggak sip tuningnya. Sayangnya knalpot gak krungu suara nih. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak enak tarekan.